Selamat pagi adik-adik. Nah, pertemuan kali ini atau pertemuan kita yang ke-8 ya. Di sini kita masuk ke rotasi. Kita masuk ke rotasi ya. Kita bisa lihat sama-sama di buku panduannya. Di sini gambar 4.12 ya. Nah, di sini gambar 4.12 menunjukkan segitiga PQR. Yang ini PQR ya. Dipetahkan kepada bayangannya, yaitu segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen oleh suatu transformasi tertentu. Nah, titik P, Q, dan R masing-masing dipindahkan mengikuti garis pada bayangan P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, di sini yang mengikuti bayangannya yang dimaksud dari titik P dan mengikuti di sini titik P aksen ya. Begitupun juga Q, dari titik Q di sini ke Q aksen dan seterusnya ya. R juga pun sama. Nah, di sini langsung saja ya. Di yang pertama, terus sebelum itu kita lihat gambar 4.13 yang ini ya. Pada gambar 4.13 menunjukkan titik P diputar pada pusat putar O dalam kurung 0,0 dengan besar sudut putar tertentu. Nah, yang pertama, jika titik P diputar pada titik O yang ini dengan arah berlawanan, arah jarum jam, arah berlawanan kan, arah jarum jamnya itu dari kan gini dia, straight ya kan, gini dia. Nah, ini berlawanan berarti dia ke sini ya, yang ini dari titik P ini ke P aksen berarti berlawanan. Nah, itu disebut arah positif. Yang ini arah positif. Dengan notasi pemetaannya ini R dalam kurung 0 270 derajat dari P ke P aksen. Begitupun bagian nomor 2, bagian kedua. Jika titik P diputar pada titik O ya, dengan arah putarnya searah dengan arah jarum jam yang ini, kalian bisa lihat di buku yang ini, straight itu minus 90 derajat, itu disebut min ya. Dengan pemetaannya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke rotasi. Rotasi pada pusat titik 0. Rotasi pada pusat O dengan sudut rotasi theta. Ini disebut theta ya. Nah, di sini gambar pertama. Ini gambar kedua. Di sini titik titik P ini adalah jari-jari dari titik O ke titik P-nya ini yang disebut jari-jari. Yang ini jari-jari bisa disebut R, dimisalkan dengan R. Jadi titik P X, Y ini juga ya,
searah, berarti P aksen X aksen, koma Y aksen. Ini theta, ini alfa. Begitupun juga dengan ini. Nah, ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, kita langsung saja ke contohnya ya. Tentukan bayangan titik 5,2 oleh rotasi. Ini R itu rotasi, berarti 90 derajat min 90 derajat 180 derajat. Jadi kita jawab yang pertama dulu. A, rotasinya itu 5,2, titik bayangannya itu 5,2. Nah, ini rotasinya X, Y aksen. Berarti X, Y aksen cos dari 90 itu 0. Yang ini ya, kalian bisa lihat di sini ya cara pengerjaannya. Ini adalah rumusnya ya. Nah, di sini ada cos 90 min sin 90 cos 90. Nah, di sini cos 90-nya itu 0, min sin 90 itu min 1, sin 90-nya itu 1, berarti di sini min, berarti sini juga min. Nah, di sini sin 90 berarti 1, cos 90 0. Jadi kita kerja sama kayak kesamaan. Jadi sama pengerjaannya tentang kesamaan matriks ya, X, Y. Nah, min Y X. Jadi X, Y 90 derajat itu min Y, X. Nah, kenapa bisa min di sini? Karena kita lihat kembali kesamaan matriksnya ya. 0 kali 0 berarti 0 tambah min 1 kali 1 berarti hasilnya min 1. Berarti X, Y-nya jadi min Y X. Jadi 5,2 rotasinya berarti 2,5 dibalik Y-nya min 2, yang ini X-nya jadi Y ya. Untuk soal yang berikut, yang ke B, X, Y rotasi min 90 derajat ya, sama seperti pengerjaannya. Cos 90 ya, sin 90 min sin cos 90 X, Y. Jadi ini turun ya, cos 90 itu 0, sin 91 min sin 90 min 1 cos 90 0. Berarti karena di sini min, nah, X-nya juga min, berarti 2, min 5. Sekarang kita pindah ke cos 180. Sama juga, cos 180 min 1, sin 180 0, sin 180 0,
cos 180 min 1. Jadi min, ini min, x y nya min, ya kalian bisa lihat sendiri gambarnya di sini. Yang pertama itu A nya min 2,5, berarti ini min 2, 5, 2, min 5, 2, min 5. Yang ketiga min 5 min 2. Ya. Nah, bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang kita pindah di rotasi pada pusat A, B dengan sudut rotasi theta. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar 4.15 ya. Nah, di sini pada gambar 4.1 yang bagian A diketahui titik P x, y dipetakan ke bayangan P aksen, x aksen, y aksen oleh rotasi pusat A, B dengan sudut rotasi theta. Itu bisa ditulis P x, y rotasi A, B titik koma theta. Jadi P aksen x, y aksen. Untuk menentukan nilai x aksen dan y aksen, perhatikan tahap berikut. Nah, yang tahap pertama itu pusat rotasi A, itu A, B ditranslasikan dengan T1 itu min A min B, sehingga berimpit dengan titik pangkal titik O itu 0,0 yang ini ya. Berarti titik P x, y dan P aksen x aksen y aksen juga ditranslasikan sehingga P dalam kurung x, y ke P1 x1, y1 ya. Nah, sehingga diperoleh P dalam kurung x, y T1 translasi pertama min A min B ke P1 x kurang A y kurang B. Maka x1 sama dengan x min A y1 y min B. Jika dan hanya jika x1 y1 sama dengan x min A y min B. Ya, jadi untuk tahap keduanya titik 1 x, A y, B untuk titik P1 x kurang A y kurang B dirotasikan pada titik pusat O 0,0 dengan sudut rotasi theta ke P1 aksen, x1 aksen, y1 aksen. Ya, kalian bisa baca sendiri ya. X aksen, x1 aksen, y aksen, y1 aksen. Cos theta min sin theta, sin theta cos theta, x kurang A, B kurang y kurang B. Untuk tahap ketiga dengan translasi T2 A, B sehingga pusat rotasi titik O
0,0 kembali semula, yang kembali ke titik awal, kembali ke tahap yang pertama, ya. Sama ya. Untuk contoh soal, tentukan bayangan titik P 8,1 jika dirotasikan pada pusat A 2,3 dengan sudut rotasi 90 derajat. Nah, P-nya 8,1, rotasi 2,3 dan 90 derajat. Ya. Cos 90 0, min sin 90 min 1, sin 91, cos 90. Nah, jadi 23. Nah, kok bisa dapat 6 min 2? Ini kan kita selesaikan secara tahap yang pertama, yang ini, ya. Kita ikut rumus yang ini, ya. P1 X kurang A, Y kurang B. Berarti titik P-nya itu 8,1, berarti 8 1 kurang 2 kurang 3, ya. Dapat dari mana min 2 min 3? Ya dari sini, pusat A-nya dari ini diubah ke minus. Nah, jadi X aksen, Y aksen sama dengan 2/6. Karena sini anggap di sini X-nya, ini Y-nya. Karena Y-nya X kali X min 1 kali min 2 berarti min 2. 1 kali 6 tambah 2, berarti ini tambah ini 4, 6 tambah 3 9. Jadi titik koordinat P aksen itu 4,9, seperti gambar di samping, ya. Nah, sekarang kita masuk di materi dilatasi. Nah, di sini banyak sekali gambarnya, ya. Kita bisa lihat satu persatu. Ini kecil, ini lebih besar, ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Pada gambar 4.16 yang ini, segitiga PQR yang ini diperbesar, dilatasikan atau diperbesar menjadi bayangannya menjadi segitiga P aksen, Q aksen dan R aksen. Nah, awalnya kan kecil dia, PQR kecil, jadi diperbesar atau dilatasi menjadi gede kayak gini, ya, dari titik O oleh suatu transformasi tertentu. Dengan transformasi ini hanya panjang sisi segitiga PQR dan luas segitiga PQR yang diperbesar, sedangkan ukuran sudut dan bentuk segitiga PQR tidak berubah oleh transformasi tersebut. Ya, coba kalian baca-baca sendiri, ya. Segitiga PQR dilatasi, D ini dilatasi, ya, dilatasi titik O berbanding 3, faktor skala 3 ke segitiga P aksen, Q aksen dan R aksen, ya, seperti ini, sehingga O titik OP aksen 3 OP, begitupun juga, ya. Nah, begitupun juga di sini luasnya, luas segitiga P aksen, Q aksen dan R aksen.
luasnya itu kan setengah kali alas kali tinggi kan, luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini setengah PQ kali setengah P aksen Q aksen kali P aksen R aksen itu sin sudut Q aksen, P aksen dan R aksen. Nah, di sini setengah 3 PQ P aksen Q aksen itu sama dengan 3 PQ. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sininya. Di sini. Ya. Nah, semuanya 3. Nah, berarti sin sudut sudut Q PR. Jadi di jumlah dikalikan 3 kali 3 9 setengah PQ kali PR kali sin kali sudut QPR ya, 9. Ini luas PQR, ini adalah luas PQR nya ya. Nah, di sini dilatasi pada pusat O 0,0 dan faktor skala K ya, faktor skala K. Segitiga O aksen A aksen B aksen dinotasikan ke segitiga OAB ya. Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Andaikan K sama dengan faktor skala dilatasi, maka K sama dengan O A aksen per OA. Itu persamaan ketiga. Persamaan 2, persamaan 1. Di mana O A aksen sama dengan jarak bayangan dari pusat dilatasi dan OA jarak benda dari pusat dilatasi. Jadi X aksen Y aksen sama dengan K 0 0 K ya. Ya, untuk soalnya sebuah segitiga ABC dan titik A 1,2, B 2,3 dan C 3,1 didilatasikan terhadap titik O 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik sudut segitiga ABC. Nah, sekarang di sini kita tentukan sudut-sudut titik segitiga ABC. Jadi kita jawab X, Y dilatasikan OK. Jadi dilatasikan ke X aksen Y aksen. Jadi seperti ini. K-nya itu 2, skalanya 2. Ya. Berarti sini perkalian ya. X A aksen, X B aksen, X C aksen. Berarti pindah ke sini jadi tidak ada aksennya ya. Jadi XA nya itu 1, X nya kita ambil X nya yang pertama, Y nya ya 2, 3, 1
ya. Yang ini ya, yang ini X, ini Y, X, Y, X, Y ya. Saya pikir sudah mengerti ya. Jadi A aksen 2,4, B aksen 4,6 dan C aksen 6,2 ya. Ini A nya, ini B nya, dan ini C nya. Nah, kita lihat pada gambar. Pada gambar A itu 2,4. 2,4 A-nya. Ini A aksen 2,4. Yang pertama tadi itu A-nya 1,2. Di sini dia ya. Yang diketahui. B-nya 2,3, C-nya 3,1. Nah, dilatasikan menjadi A aksennya itu 2,4 ya, 4,6, B-nya 4,6 dan C-nya 6,2 ya. Inilah dilatasinya ya. Nah, sekarang kita masuk di komposisi transformasi. Dua translasi berurutan. Jika suatu titik mendapatkan translasi T1 kemudian dilanjutkan dengan translasi T2, maka dua translasi tersebut dapat dinyatakan dengan transformasi tunggal dan ditulis sebagai notasi ini tanda petik T2 kali T1. Di bawah ini ditunjukkan titik P X, Y mendapatkan transformasi berurutan T1 A, B, AB dan translasi 2 CD. Titik P X, Y T1 ke P aksen X tambah A, Y tambah B. Titik P aksen ya, kebalikan dari yang ini, yang di atas. T2 P aksen X tambah A tambah C, Y tambah B tambah D ya. Ya, kalian bisa lihat dari gambar 4.19 ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Tentukan bayangan titik 3,2 oleh translasi T152 dan dilanjutkan dengan translasi T2 1,13 ya, seperti ini. 2 berarti 5 tambah 1 2 tambah 3, 5 tambah 1 2 tambah 3, maka 6/5, maka 3,2 T2 kali T1, 3 tambah 6 2 tambah 5. Jadi bayangan titik 3,2 oleh translasi T1 dilanjutkan T2 adalah 9,7. Nah, sekarang dua refleksi berhadapan dua garis sejajar. Titik P X, Y pada gambar 4.20 yang ini direfleksikan oleh M1 terhadap garis X sama dengan H. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi M2 terhadap garis X sama dengan B yang sejajar dengan garis X sama dengan H. Ya. Ini X sama dengan
H. X sama dengan H. X sama dengan K. Nah, seperti gambar sini ya. Letak bayangan dapat ditentukan sebagai berikut. Titik P action yang ini P action. Yang ini P action merupakan bayangan titik P oleh N1 dan P double action. Nah, kalau ada titik 2 yang kayak begini itu adalah double action ya. Dan P double action bayangan P action oleh M2, maka PA sama dengan P action A sama dengan A, dan PB P action B sama dengan P double action B sama dengan B. Ya, seperti pada yang di sini ya. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Yang lainnya tuh kalian bisa baca-baca sendiri ya. Yang komposisi transformasi dengan matriks, dengan dua rotasi berurutan dengan pusat yang sama ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti minggu depan atau hari Senin kita masuk dalam bab 5, itu baris dan deret ya. Terima kasih. Kalau belum dimengerti atau masih ada yang belum dimengerti, silakan komen di kolom komentar ya.